Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Eva Arnaswali, NPM 2221000310025, Angkatan 2022, Kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu Kingkin Puput Kinanti, SPD MA. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fonologi. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Asal kata fonologi terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dalam fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonetik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu artikulatoris, akuastik, dan auditoris. Artikulatoris adalah fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa. Akuistik adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek terkait dengan gelombang suara. Auditoris adalah penyelidikan mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Jenis-jenis alat ucap manusia di bawah ini antara lain: yang pertama, paru-paru, bibir atas, bibir bawah, gigi atas, gigi bawah, ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, punggung lidah, langit-langit keras, langit-langit lunak, rongga mulut, rongga hidung, pangkal tenggorokan. Berdasarkan bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dan gigi atau dentum atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya F dan V. 3. Bunyi ampikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau ampeks dan gigi atau dentum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas atau sebagai titik artikulasi. Misalnya T pada pintu, D pada padi, dan N pada minta. Yang keempat, bunyi apiko-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau ampeks dan gusi alveolum atas. Caranya, untuk lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas atau sebagai titik artikulasi. Misalnya T pada Jawa dan D pada D, U, D, dan N pada nama. Kelima, bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah atau lamina dan langit-langit keras atau palatum. Caranya, tengah lidah
sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras atau sebagai titik artikulasi, misalnya C, J, N, dan S. Keenam, bunyi dorso atau velar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak atau sebagai titik artikulasi, misalnya K, G, X, dan N. Yang kedelapan, bunyi dorso atau uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Caranya, pangkal lidah atau sebagai artikulator menyentuh anak tekak atau sebagai titik artikulasi, misalnya Q dan R. Yang kesembilan, bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok, misalnya H. Yang kesepuluh, bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah atau glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis, misalnya hamzah. Yang terakhir, fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran yang fungsinya sebagai pembeda arti. Misalnya, pembeda bunyi P dan B yang terdapat pada kata paru dan baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.